Ibu Bapak yang kami hormati, izinkan saya membacakan daftar susunan acaranya. Acara yang pertama adalah pembukaan. Acara yang kedua adalah sambutan Kepala SMP Negeri 2 Gedung Kerja. Acara yang ketiga adalah acara inti, yakni diseminasi budaya positif. Dan acara yang keempat adalah lain-lain, dan acara terakhir penutup. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, marilah kita buka acara ini dengan bacaan basmalah bagi yang beragama Islam, dan mohon izin bagi yang beragama non-Islam dapat menyesuaikan sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah sambutan Kepala SMP Negeri 2 Gedung Kerja. Kepada beliau Bapak Sutono SPD kami persilakan. Monggo Bapak. Terima kasih Pak Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini kita masih bisa melaksanakan kegiatan di mana salah satu dari rekan kita yaitu Ibu Oni Rodianti akan melaksanakan diseminasi budaya positif. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Oni. Mudah-mudahan apa yang nanti akan dilakukan oleh Ibu Oni bisa menular kepada kita semua, terutama teman-teman yang masih muda-muda tergerak untuk daftar guru penggerak angkatan berikutnya. Kayaknya sudah mulai dibuka. Monggo kepada teman-teman semua nanti bisa untuk mengikuti jejak langkah daripada Bu Oni. Kalau kita lihat apa yang dilakukan Bu Oni sangat baik. Nah, pada acara nanti mohon untuk bisa mengikuti semuanya supaya apa yang akan dilakukan oleh beliau Ibu Oni ini bisa berhasil dengan baik. Itu saja sambutan dari saya. Mudah-mudahan sekali lagi bisa kita ambil positifnya dari apa yang akan disampaikan oleh Bu Oni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memberikan sambutannya. Ibu Bapak yang kami hormati, insya Allah masih ceria nggih Ibu Bapak nggih? Dan tetap kita semua dalam keadaan ceria, sehat dan bahagia. Baik Ibu Bapak yang kami hormati, acara kita adalah acara inti, yakni diseminasi budaya positif yang akan disampaikan langsung oleh beliau Ibu Oni Rodianti Widodoningsi, calon guru penggerak angkatan ke-10 Kabupaten Cilacap. Kepada beliau Ibu Oni Rodianti kami persilahkan. Monggo Ibu. Berdiri ya. Sebentar ya, ada adzan. Di pause Pak ya? Di pause dulu. Di pause, berhentikan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan semua untuk menghadiri kegiatan diseminasi yang saya lakukan. Sebelum kita mulai, kita membuat kesepakatan dulu nggih. Barangkali ada masukan mengenai kesepakatan kegiatan yang kita lakukan. Monggo, ada usulan. Izin boleh nggak, izin keluar boleh nggak, di tengah-tengah kita berdiseminasi. Boleh Bapak Ibu, monggo. Jika nanti kepingin ke belakang atau bagaimana meninggalkan tempat, mohon untuk raise hand. Kemudian raise hand. Kemudian yang kedua, nanti kalau misalkan mengungkapkan pendapat, diungkapkan dengan bahasa yang
sopan, sopan, dan nanti saya minta ada timbal balik antara saya dengan rekan-rekan semua, baik itu kesepakatan kita mulai budaya positif. Budaya positif itu adalah merupakan nilai-nilai kebajikan yang berlaku di sebuah institusi. Kita kenal di sekolah kita ada banyak sekali pembiasan-pembiasan Bapak Ibu, di antaranya nopo nggih? Sholat duha, sholat duha. Sholat duha, dalam sholat duha itu ada nilai disiplin positif apa di sana? Barangkali ada yang mau mengumumkan pendapat, monggo. Dalam sholat duha ada nilai disiplin apa yang kita biasakan di sana, monggo. Mas Saidin. Siapa? Kumalah. Monggo. Gus. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Oni Rodianti yang hormati, dalam kebiasaan kita di sekolah kita itu salah satunya adalah sholat duha, di mana kita itu bisa memulai aktivitas pagi dengan ibadah yang pertama, kemudian kita bisa melatih siswa maupun diri kita untuk disiplin. Saya kira itu dulu Bapak Ibu. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ulun untuk pendapatnya. Benar sekali seperti yang dikatakan Pak Ulun bahwa dalam sholat duha kita itu melatih disiplin. Kenapa di antaranya? Sebelum sholat duha itu kan anak-anak berwudu dulu. Nah, dalam wudu itu perlu mengantri, itu ada nilai disiplin. Kemudian ketika menata shaf itu juga anak-anak berbaris rapi, tertata dengan rapi, ada nilai kedisiplinan di sana. Kemudian yang berikutnya, ada kebiasaan lain di sekolah kita yang sering kita lakukan di awal tahun pelajaran, yaitu kesamantaan. Benar sekali yang dikatakan Bu Endang, kesamantaan. Dalam kesamantaan itu kita tanamkan apa sih kepada murid-murid kita? Ada disiplin lagi di sana, disiplin. Kemudian yang lain, tanggung jawab. Ya, yang lainnya lagi, monggo. Saling menghargai barangkali. Ya, saling menghargai. Terus gotong royong kerjasama. Benar sekali Bu ini, terima kasih. Yang lain lagi? Pinter mamake. Kemandirian, betul Bu Dwi. Kemandirian. Ada yang lain lagi? Sudah. Terima kasih atas masukannya teman-teman semua. Itu nilai-nilai disiplin positif yang ada di sekolah kita. Kegiatan-kegiatan pembiasaan yang lainnya masih banyak sekali ya Bapak Ibu di sekolah kita. Nilai-nilai kebajikan adalah nilai-nilai positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Sedangkan disiplin positif merupakan cara orang dewasa dalam memberikan dampak dan pengaruh positif kepada anak atau peserta didik. Itu caranya disebut disiplin positif. Caranya yang tadi dengan pembiasaan yang kita lakukan. Kemudian pendekatan disiplin positif menitik beratkan pada pendekatan positif tanpa kekerasan. Yang ini kita harus garis bawahi. Jadi tidak boleh ada kekerasan dalam pendekatan disiplin positif. Memotivasi, ada motivasi di sana. Merefleksi kesalahan, menghargai, membangun logika dan bersifat jangka panjang. Karena itu dampaknya bagi murid-murid kita itu jangka panjang. Next, Mbak. Kaitannya dengan disiplin positif, di sini ada teori motivasi dan teori kontrol. Kalau kita waktu kecil pernah ya main, ya, pada waktu kecil kita pernah main
umpet-umpetan batu yang pakai tangan. Ya, batu digenggam. Itu permainan antara si A dan si B. Si A menggenggam batu, kemudian si B meminta si A untuk membuka kepalan tangannya. Demikian pula sebaliknya, ketika si B menggenggam batu, si A meminta untuk membuka genggaman tangan si B. Kira-kira siapakah yang memegang kendali atas diri A dan B untuk membuka kepalan tangannya? Barangkali monggo ada yang mau berpendapat. Monggo Bapak Ibu, kira-kira siapa yang memegang kendali atas diri si A dan si B untuk membuka kepalan tangan? Monggo. Mungkin yang memegang kendali adalah diri sendiri. Kenapa, Bu? Karena yang menentukan itu kita. Ya. Tepuk tangan dong. Tepuk tangan teman-teman. Terima kasih. Hebat sekali pendapatnya Bu Yoyo. Iya benar bahwa yang memegang kendali atas diri kita adalah ya diri kita sendiri. Kita mau membuka atau tidak membuka genggaman tangan, ya terserah kita. Mau dipaksa seperti apapun, kalau kita nggak mau membuka, ya nggak akan membuka. Itu sama seperti murid. Kita memaksa murid untuk berubah. Kalau dia sendiri tidak mau berubah, dia nggak akan berubah. Maka sebaik-baiknya motivasi adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Itu yang harus kita bangun kepada murid-murid kita. Next. Adanya motivasi tadi, motivasi dari diri sendiri. Yang melatar belakangi motivasi perilaku manusia itu ada 3 jenis. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya. Di antara 3 motivasi ini, mana yang merupakan motivasi yang berasal dari diri sendiri? Yang nomor berapa? Monggo ada yang mau berpendapat, Mbak Fitri, barangkali? Enggak apa-apa. Nomor 3. Kenapa? Karena menghargai diri sendiri itu nomor 1. Nah, merupakan motivasi ya. Terima kasih pendapatnya Mbak Fitri. Tepuk tangan untuk Mbak Fitri. Ya. Di antara 3 motivasi ini benar yang dikatakan oleh Mbak Fitri bahwa menghargai untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang mereka percaya itu merupakan motivasi yang dibangun dari dalam diri. Sedangkan 2 motivasi yang lain, nomor 1 dan nomor 2 itu motivasi yang berasal dari luar atau motivasi eksternal. Yang ketiga itu motivasi internal. Adanya motivasi itu memunculkan kebutuhan. Adanya motivasi itu memunculkan kebutuhan. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama itu kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Barangkali kita bisa melihat ke kasus-kasus yang dialami oleh murid-murid kita, Bapak Ibu. Yang terakhir kemarin misalnya, mohon maaf ini bukannya kita membahas tentang kejelekan murid, tidak ya, tapi kita dalam rangka membahas bareng-bareng. Kasus yang terakhir kemarin seperti ada anak yang tertuduh. Sebetulnya sih kemungkinan tidak ya, kita jangan menaruh curiga dulu terhadap murid-murid kita. Barangkali itu hanya tertuduh. Sebetulnya mereka tidak melakukan. Itu mau mengambil sesuatu di warung.
Nah, dalam kasus itu apakah kita serta-merta langsung menghukum mereka? Tidak, tidak, kita tidak boleh langsung menghukum mereka yang tertuduh itu, yang melakukan pelanggaran itu. Kita selidiki dulu, apa sih motivasi dia melakukan itu. Kita lihat dari sisi kebutuhannya. Yang pertama, kebutuhan itu bertahan hidup. Kalau kita tanya misalnya, kenapa kamu kok melakukan itu? Misal dia menjawab, saya nggak bisa hidup kalau tidak melakukan ini. Nanti saya akan misalkan mati atau bagaimana, atau celaka atau bagaimana. Nah, itu artinya motivasinya melakukan pelanggaran, berarti dia karena untuk bertahan hidup. Tapi ketika ditanya, dia menjawab, biar saya diperhatikan Bu, biar saya diperhatikan Bu, sama orang tua, sama guru, sama teman. Oh kalau begitu, kebutuhan yang dia ingin penuhi adalah rasa kasih sayang. Yang ketiga, ketika kita tanya, kok anak tersebut menjawab, saya bangga Bu, saya bisa melakukan lain dari yang lain. Teman-teman saya nggak bisa melakukan ini, cuma saya yang bisa. Oh kalau begitu, ya kebutuhan yang dia butuhkan adalah akan penguasaan. Selanjutnya, ketika kita tanya, ya suka-suka saya Bu, suka-suka saya, hidup-hidup saya Bu, saya mau ini, mau itu, ya terserah saya. Oh kalau begitu, kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kebebasan. Sedangkan kalau ditanya kok dia menjawabnya, saya senang melakukan ini Bu, saya merasa senang, saya merasa bahagia. Berarti kebutuhan yang akan ingin dia penuhi adalah tentang kesenangan. Itu yang perlu kita selidiki dari pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh murid-murid kita. Jadi jangan serta-merta langsung memberi hukuman. Setidaknya kita menanyakan dulu, apa sih latar belakang dari tindak pelanggaran tersebut. Lanjut ke hukuman penghargaan dan restitusi. Saya punya bahan renungan Bapak Ibu. Apakah hukuman itu dapat meningkatkan kedisiplinan? Mengapa? Monggo kita renungkan bareng-bareng. Barangkali ada yang mau berpendapat. Monggo. Tidak. Pak Tono. Ora ya. Pak Prapto. Pak Prapto, ya monggo. Siapa? Terima kasih. Saya mencoba dan menjawab renungan apakah hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan, mengapa? Menurut saya, hukuman apakah dapat meningkatkan kedisiplinan itu tidak setuju. Kenapa tidak setuju? Karena anak biasanya ini kita asosiasinya ke anak. Kalau anak mendapat hukuman, biasanya itu anak itu hanya patuh sesaat, kemudian tatkala mungkin tidak ada atau sanksi itu sudah selesai dan sebagainya, anak cenderung bisa mengulang kembali. Sehingga menurut saya hukuman itu kalau di zaman yang sekarang, apalagi dengan adanya kurikulum merdeka, itu tidak pas, karena justru akan menghambat dari perkembangan siswa itu sendiri. Sehingga menurut saya kalau hukuman kurang tepat atau bahkan dikatakan tidak tepat kalau digunakan di dunia pendidikan. Demikian Bu menurut saya. Terima kasih. Luar biasa sekali. Barangkali dari ibu bapak yang lain, monggo Pak Joko. Terima kasih Bu.
Saya sepakat dengan Pak Prato, cuman saya mau menggarisbawahi dari pertanyaannya Boni. Apakah hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan? Mungkin bisa ditambah dengan apakah hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan terhadap peserta didik? Kalau pertanyaannya hanya itu mungkin akan lebih luas lagi. Oh siap. Itu difokuskan ke peserta didiknya siswa. Kalau jawabannya Pak Prato mungkin itu tadi cenderungnya yang ke siswa. Kalau yang ini mungkin jawabannya lebih panjang lagi, lebih luas lagi. Boleh minta pendapatnya kalau yang lebih luas untuk guru juga misalkan. Kalau itu saya tidak bisa menguasai itu. Kita kan tepuk tangan itu Pak Guru. Terima kasih untuk masukannya. Ini ada sedikit kekurangan ya. Memang yang dimaksud saya itu apakah hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan peserta didik karena kita objek apa bukan objek ya Bu? Maaf, murid itu bukan objek ya, tapi ya kita itu ya murid itu subjek. Karena yang kita bahas adalah bagaimana kita menangani murid. Jadi yang saya maksud itu ya murid, bukan gurunya. Barangkali ada yang mau menambahkan lagi, berpendapat lagi, monggo Pak Sis. Oke, terima kasih. Lanjut tadi kalau kita sampaikan apa yang disampaikan Pak Prato, tadi hukuman dapat meningkatkan kesadaran, apakah itu bisa apa tidak? Kalau konsepnya tadi dari depan yang dibuka tadi sebab Mbak dibuka yang Sebelumnya. nah itu tadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Di situ ada penguasaan, ada kebebasan, ada kesenangan. Nah kalau anak yang mungkin pengennya bebas, itu memang ya kalau disuruh disiplin ya sulit. Nah, karena memang kembali ke karakter lagi. Jika menurut saya kedisiplinan memang tidak bisa dibentuk atau akan mempengaruhi dari luar, tapi bisa dari dua sisi. Tidak hanya dari sisi dari orang tua, keluarga, dari anak sendiri, kepribadian anak, kemudian dari lingkungan masuk buat ibu guru. Sehingga kalau hanya mengandalkan kedisiplinan itu bisa meningkatkan akibat. Nah, hukuman dapat meningkatkan kesadaran saya pikir tidak butuh hanya dari kedisiplinan saja. Jadi hukuman itu kan sebenarnya kan bisa banyak, ada hukuman verbal, non verbal. Hanya tinggal bagaimana kita menyampaikan anak sehingga anak itu termotivasi. Kalau itu meningkatkan kedisiplinan nanti akan sadar sendiri dirinya. Sehingga kedisiplinan bisa muncul dari pribadi. Nah, itu. Jadi kalau itu hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan secara langsung ya tidak mesti menimbulkan kedisiplinan. Jadi kembali lagi tergantung dari mungkin lingkungan masyarakatnya, lingkungan keluarga anak itu ya tadi, karena hanya punya kemampuan, ada yang pengen bebas, ada yang pengen dihargai orang lain. Nah tapi kalau itu hanya bentuk hukuman nanti menimbulkan sendiri ya tidak. Nah, konsepnya menurut saya ya tergantung dari lingkungan, kemudian dari lingkungan sekitar, di lingkungan keluarga, di lingkungan teman-teman yang bergaul, kemudian sampai di lingkungan sekolah. Itu menurut saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Sis. Kalau Pak Sis mengatakan bahwa hukuman itu tidak selalu bisa mendisiplinkan murid, barangkali ada yang punya pendapat berbeda lagi. Monggo Pak Kacan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf, terima kasih Bu atas waktu yang telah diberikan. Saya hanya ingin mengetahui tentang pertanyaan yang ada di depan, yaitu apakah hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan? Kalau tadi Pak Prato tidak, Pak Sis setengah tidak, setengah iya. Kalau saya iya, jawabannya itu. Kenapa kok iya? Saya yakin kalau orang di lapangan seperti Pak Tarno mungkin itu biasanya kalau anak telat tak hukum suruh mati. Itu nanti ke depannya lagi mereka itu akan berpikir, kalau lagi saya akan dihukum lagi sama Pak Kasih. Jadi akan meningkatkan disiplin mereka dalam bagian waktu. Mungkin kalau di kelas suruh merangkum misalkan itu juga bentuk hukuman, tapi hukumannya ringan. Mungkin lagi suruh bersihkan kelas, itu bentuk hukuman itu sebetulnya. Cuma kita hukumannya itu ada yang ringan, sedang, mungkin berat seperti itu.
Tapi intinya apakah hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan? Kalau menurut saya, iya. Tergantung dari segi mana kita mengasih hukuman, seperti apa hukuman itu. Terima kasih banyak. Matur nuwun. Oke. Sudah ada dua pendapat dari Pak Prapto, Pak Sis yang bahwa hukuman itu tidak selalu bisa mendisiplinkan murid. Sedangkan dari Mas Aceh, hukuman iya bisa mendisiplinkan murid. Barangkali ada pendapat yang lain lagi. Monggo, Bu Malahatun. Wih. Apa sih Ya, saya akan mencoba menanggapi pertanyaan dari apakah hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan. Kalau menurut saya bisa iya, bisa tidak. Tergantung dari permasalahan yang ada dan hukuman yang diberikan. Itu saja. Terima kasih Bu Malahatun. Satu pendapat lagi barangkali dari guru BK. Dari guru agama. Pak Lun, monggo Pak Lun. Terima kasih untuk kesempatan kedua kalinya. Kalau menurut saya, apakah hukuman itu dapat meningkatkan kedisiplinan? Itu yang pertama adalah bagaimana kita memahami hukuman dulu. Hukuman itu seperti apa? Saya sependapat dengan Pak Aceh. Kalau kita memahami hukuman itu adalah sebuah menjalankan kesepakatan, menjalankan peraturan, ya jawabannya pastilah hukuman itu bisa meningkatkan kedisiplinan. Tapi kalau hukuman kita pahami sebagai punishment atau sebagai pengajaran, diajar dan kapok, itu tidak. Maka kalau menurut saya, hukuman dalam arti melaksanakan konsekuen, melaksanakan peraturan itu jelas atau pasti bisa meningkatkan kedisiplinan. Meskipun hal seperti ini perlu dilakukan survei supaya kita tahu seberapa signifikansi peningkatannya. Apakah korelasinya positif atau negatif atau signifikan atau tidak signifikan? Itu dalam hal penelitian statistik seperti itu. Efektivitas pasti harus dilakukan dengan survei gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih. Terima kasih Pak Lun. Ini langsung dari guru agama. Yang belum saya dengar justru dari guru BP. Saya ingin dengar pendapatnya. Monggo, mau Bu Taryumi, Bu Kasih atau Pak Joko? Bu Taryumi. Oke, Bu Taryumi kesepuan. 3 tahun lagi. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Suaramu merdu. Agak mendesah dong ini. Saya akan menanggapi dari ini. Kalau menurut saya, hukuman itu bisa meningkatkan kedisiplinan. Setidaknya kalau kita melakukan hukuman itu tujuannya untuk merubah sikap anak, meningkatkan perilaku yang baik pada anak. Nah, mungkin dengan adanya hukuman itu anak akan merasa jerak, setidaknya merasa jerak, terus akan merubah perilaku dan tidak akan mengulangnya. Setidaknya sedikit meningkatkan disiplin. Terima kasih. Terima kasih Bu Taryumi. Bu Taryumi mengungkapkan pendapat bahwa hukuman itu dapat mengubah perilaku anak murid ya Bu. Setidaknya ada efek jera yang ditimbulkan dengan adanya hukuman. Terima kasih sekali untuk pendapat semuanya teman-teman. Saya tidak menanyakan benar atau salahnya ini, tapi mari kita renungkan apakah pendapat itu sudah benar atau tidak, atau barangkali ada masukan atau pendapat lain dari
senior saya Pak Saifuddin yang sudah lolos TGP dulu. Waduh, sedikit. Oke. Terima kasih atas waktunya menanggapi apa yang disampaikan oleh teman-teman. Semua ide, semua pendapat pada prinsipnya baik, Ibu Bapak. Di sini apakah hukuman dapat meningkatkan kedisiplinan dan mengapa? Ada yang menjawab tidak, ada yang menjawab setengah tidak, ada yang menjawab dapat dan bahkan sangat disiplin. Di sini hukuman, namanya saja hukuman, betul yang disampaikan Pak Ulun konsepnya. Kalau hukuman, kita memberikan hukuman anak disiplin, betul disiplin. Tapi apakah itu benar menurut kita? Itu kan benar menurut kita, Ibu Bapak. Tapi menurut anak belum tentu benar. Karena apa? Anak melakukannya dengan terpaksa. Kadang dia marah, ke belakang dia jengkel, nendang-nendang, itulah hukuman. Berbeda kalau sudah menjadi kesepakatan. Sebagai contoh, terlambat ke lapangan saat pelajaran olahraga maka lari 10 kali. 10 kali. Sepakat Pak, siap, dan sebagainya, mereka senang. Nah itu bukan hukuman, walaupun pada prinsipnya itu terlihat seperti hukuman, tapi itu adalah konsekuensi. Contoh kayak kemarin COVID-19, anak yang tidak memakai masker maka kan ada hukuman di situ. Tapi anak melakukannya dengan sukarela. Karena apa? Tahu konsekuensinya. Konsekuensinya kalau tidak memakai masker berarti itu, sehingga mereka melakukan dengan senang hati. Kalau hukuman mendisiplinkan, memang kalau dari berbagai pendapat ya saya menyimpulkan ya bisa. Tapi kita harus bisa berpikir kemerdekaan anak, karena di sini kita harus berpikir tentang memerdekakan anak, Bapak Ibu. Jadi kita memperlakukan anak adalah dengan merdeka. Mungkin itu sedikit tambahannya dari saya. Saya kembalikan ke Bro. Terima kasih Pak Said. Seperti yang dikatakan oleh Pak Said, dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, di situ diajarkan bahwa hakikat pendidikan adalah agar anak mencapai kebahagiaannya. Jadi dengan adanya hukuman itu jangan sampai anak menjadi tidak bahagia karena merasa tertekan. Dari hukuman itu memungkinkan memunculkan dendam. Tergantung bagaimana kita memberikan hukumannya, tapi efek yang akan timbul dari tindakan hukuman itu, dari cara pemberian hukuman itu tetap ada efek di murid-murid kita, Bapak Ibu. Oke, monggo next. Betul. Nah, penerapan terhadap pelanggaran, penanganan terhadap pelanggaran yang dilakukan murid, kalau tidak menghukum bagaimana? Ada salah satu cara, yaitu dengan restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, di sini itu ada proses memperbaiki kesalahan, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Menurut Gosen 2004. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi di sini dengan restitusi anak itu mencari solusi dari pelanggaran yang mereka lakukan. Dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Itu nilai pentingnya di sini. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi ada nilai-nilai yang bagus, nilai-nilai karakter yang kita tanamkan dengan restitusi. Jadi tidak hanya sekedar menghukum, tapi kita menggali kenapa mereka melakukan itu, kemudian bagaimana mereka akan memperbaiki kesalahan yang sudah mereka lakukan. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi seperti yang dikatakan oleh Pak Saifuddin, ada restitusi. Itu bedanya di mana? Kalau hukuman itu mengakibatkan identitas gagal, Bapak Ibu. Ada identitas gagal terhadap murid. Kenapa? Karena hukuman itu bersifat sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Seperti tadi yang dikatakan Pak Najam, terlambat mengikuti pelajaran olahraga, suruh push up 10 kali atau lari. Kalau lari keliling lapangan itu konsekuensi, karena pelajarannya olahraga.
Tapi ketika mapelnya Bu Sri Rahayu misalkan, Beda. beda. Terlambat memasuki pelajaran pada jamnya Bu Sri Rahayu, mapelnya PPKN. Anak disuruh push up 10 kali, itu disebut hukuman. Ya, itu disebut hukuman. Tapi ketika anak terlambat di mapelnya Pak Kaceng atau Pak Tarno, karena itu mapelnya olahraga, anak diminta lari keliling lapangan 10 kali, itu bukan hukuman, tapi itu merupakan konsekuensi. Bedanya di mana? Ada korelasi, ada nyambungnya antara tindakan yang diberikan dengan mata pelajarannya. Itu bedanya hukuman dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, hampir sama, sesuatu harus terjadi. Sama-sama lari keliling lapangan 10 kali, hanya bedanya beda mapelnya. Sedangkan restitusi itu merupakan pilihan. Jadi anak itu tidak harus lari keliling 10 lapangan, tapi anak bisa ditanya, ya udah kamu mau apa? Konsekuensinya apa? Kamu terlambat ikut jam pelajaran saya. Kemudian kalau hukuman itu ada ketidaknyamanan untuk murid, ya, karena suruh lari 10 kali memutari lapangan itu kan melelahkan, menimbulkan ketidaknyamanan pada murid. Kalau konsekuensi, ya betul yang dikatakan tadi Pak Saidin, ya, malu, anak jadi malu karena jadi tontonan, jadi tontonan teman-temannya. Belum lagi disoraki, kamu terlambat, gitu. Ya, diseberangkan. Terus kalau konsekuensi tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu pendek, barangkali yang sesat itu mungkin dia tidak nyaman, dia malu. Tapi kalau terus-terusan misalkan dia akan tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, akhirnya dia merasa nyaman. Sedangkan restitusi menguatkan murid dalam jangka panjang. Karena kita menggali kesalahan, kita tanya kesalahannya apa, kemudian dia menggali sendiri untuk memperbaiki kesalahan yang dia lakukan. Hukuman, korban mendapatkan keadilan. Kalau konsekuensi, korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti, jadi ada ganti dari korban. Itu kalau restitusi. Hukuman, murid, anak akan tersakiti. Kalau konsekuensi, murid dibuat tidak nyaman. Ya, disuruh lari itu kan tidak nyaman. Restitusi, murid akan mendapatkan penguatan tentang nilai kebajikan yang mereka yakini. Apa sih nilai kebajikan yang kamu yakini? Apa yang sudah kamu langgar, bagaimana kamu akan memperbaikinya? Itu merupakan penguatan terhadap pelanggaran. Itu dengan restitusi. Hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Ya, jadi nanti malah dengan hukuman justru mungkin akan karena ada rasa dendam, malah jadinya marah, dia jadi semakin agresif. Konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, sedangkan restitusi masalah terpecahkan. Hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi ada murid yang mudah takut, ada murid yang bandel. Ya, untuk murid-murid yang bandel, hukuman ini tidak mempan. Mereka masih sering kita temui ya, kalau murid kita hukum malah mendeliki gurune. Itu untuk murid-murid yang punya keberanian. Restitusi memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Itu konsekuensi. Sedangkan restitusi, murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Seperti tadi yang saya katakan, ketika melakukan pelanggaran dilakukan restitusi, maka murid mencari solusi dari pelanggaran yang dilakukannya. Hukuman berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus, itu kata-kata dalam hukuman. Kamu harus. Sedangkan konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya?
itu yang kita tanyakan. Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Sedangkan restitusi, apa yang kamu yakini? Nah, itu kita tanya. Keyakinan-keyakinan yang mereka yakini, nilai-nilai kebajikan yang mereka yakini. Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu kata kunci dalam restitusi. Disampaikan dengan tidak membentak-bentak. Sedangkan kalau hukuman kan cenderung kita membentak, mendelik dan lain-lain. Ya. Kalau restitusi kita bersahabat dengan murid. Hukuman, murid akan membenci peraturan, nilainya negatif. Sedangkan konsekuensi, murid menghormati peraturan, netral, tidak negatif, tidak positif. Sedangkan restitusi, murid menghormati diri sendiri dan orang lain. Awas kalau kamu lakukan lagi ya, nanti awas kamu. Itu kata-kata dalam hukuman, kata-kata negatif. Lakukan apa yang saya katakan, itu konsekuensi. Apakah hal ini sesungguhnya ingin kamu lakukan? Itu restitusi. Demikian sekelas perbedaan antara hukuman konsekuensi dengan restitusi terkait tindakan kita sebagai guru yang harus kita lakukan dalam membimbing anak yang melakukan pelanggaran. Next, Mbak. Kaitannya dengan restitusi, kita sebagai guru ada punya 5 posisi kontrol. Yang pertama menghukum tadi, kaitannya dengan hukuman. Yang senangannya menghukum berarti yang masih senangannya bentak-bentak, itu berarti posisi kontrol kita masih sebagai penghukum. Ya. Biasanya dilakukan dengan marah-marah, dengan muka yang mendelik, mata mendelik. Ya. Yang kedua, membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah itu yang seperti awal, misalkan, kenapa kamu melakukan itu? Tapi kalimatnya sudah tidak membentak-bentak. Kenapa melakukan itu? Kalau kamu melakukan itu, nanti saya dimarahi oleh kepala sekolah. Bagaimana dong kamu? Itu jadi ada mengaitkan dengan nanti efek yang akan diterima guru jika murid melakukan pelanggaran. Itu pembuat rasa bersalah. Yang berikutnya, teman, posisi teman. Teman ya seperti teman, kita ngobrol biasa, tapi di sana murid menjadi tidak mandiri, akan tergantung pada guru. Karena kalau posisi guru menjadi teman, kamu melakukan pelanggaran, ya sudah, ibu bantu. Kamu nggak bawa buku hari ini, padahal hari ini pelajaran apa, bahasa Indonesia, bukumu di mana, buku paketmu di mana, kok nggak dibawa, ketinggalan bu, ya sudah, nanti ibu bantu ya, nanti ibu bantu, ibu carikan penggantinya. Itu posisi sebagai teman. Mengakibatkan anak menjadi tergantung kepada gurunya. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Pemantau itu pakai ukuran-ukuran. Misalkan pelajaran IPA, berapa kali kamu nggak mengerjakan PR? Kalimatnya sudah tidak membentak-bentak, sudah biasa. Tapi ada ukuran-ukuran. Berapa kali kamu tidak mengerjakan PR? Seperti itu. Ada ukuran-ukuran yang dicapai. Kemudian yang terakhir itu adalah posisi manajer Bapak Ibu. Posisi manajer itu akan menerapkan restitusi dalam pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Jadi kita sebagai guru mestinya harus bisa memposisikan kita sebagai posisi manajer. Ini ada tahapan-tahapan restitusi Bapak Ibu. Ya, ada tahapan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Kata-kata yang bisa kita berikan adalah bahwa setiap orang pernah melakukan kesalahan kok. Ya, itu menstabilkan identitas. Itu langkah pertama. Setiap orang itu pasti pernah salah. Setiap orang pernah salah. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan hal ini. Ibu juga pernah kok waktu dulu jadi anak seperti kamu, waktu dulu ibu jadi siswa seperti kamu. Itu menstabilkan identitas. Yang pertama harus stabilkan dulu identitasnya. Yang kedua, validasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan. Kita tanya alasannya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu.
Jadi ketika ada pelanggaran kita tanya dulu, jangan ujuk-ujuk langsung dibentak. Kamu anak-anak yang kayak lagi langsung dijudge. Tidak boleh seperti itu. Kita tanya alasannya kenapa sih kok kamu melakukan ini. Kita kaitkan tadi dengan kebutuhan dasar manusia, kita menggali itu. Jadi apa sih kebutuhan anak ini, kenapa dia melakukan pelanggaran. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Ada solusi. Validasi kebutuhan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Tadi kita kaitkan dengan disiplin positif di sekolah yang kita terapkan kepada anak-anak tentang pembinaan karakter. Nilai-nilai apa yang telah kamu sepakati? Nilai apa yang sudah kamu langgar? Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Itu adalah langkah-langkah restitusi. Yang menggelitik di pikiran saya, kita dalam prakteknya apa yang kita melakukan itu runtut, karena praktek itu kan kita kadang lepas kendalinya. Apa yang kita ucapkan kan yang waktu itu muncul di pikiran. Itu kemarin saya pernah tanyakan, apakah urutannya harus seperti itu? Tapi saya belum mendapatkan jawaban di ruang kolaborasi. Barangkali ada masukan Pak Said. Iya, urutannya memang begitu, Bu. Ya. Ya, terima kasih Bu. Ini sepemahaman saya memang urutannya harus seperti itu. Kita juga harus yang pertama itu kita menstabilkan dulu identitas anak sehingga anak itu akan lebih tenang. Itu yang disampaikan Bu Uni. Jadi bagaimana mungkin kita memberikan masukan kalau anak itu posisinya masih emosi, posisinya masih tinggi, dia masih tidak stabil. Kita stabilkan sehingga walaupun dia bersalah, setidaknya dia lebih tenang, sehingga dia akan sadar menyampaikan apa permasalahannya, kemudian divalidasi seperti yang tadi divalidasi oleh gurunya terkait dengan tindakan yang telah dia lakukan. Karena umpamanya melanggar kesepakatan, kenapa kok melanggar, konsekuensinya bagaimana dan sebagainya, sehingga anak kesannya tidak, dan kita guru juga kesannya tidak menyalahkan. Intinya itu. Kalau yang saya pahami bahwa urutannya memang namanya segitiga restitusi, bentuknya ya memang urutannya seperti itu. Barangkali nanti ada jawaban dari yang lain, ya bisa kita saling sharing disampaikan karena kita sama-sama belajar. Terima kasih. Minta pendapat yang lain ya. Ya, barangkali dari yang lain ada yang mau memberikan masukan. Apakah urutannya harus seperti itu? Apakah urutannya memang harus seperti ini? Tergantung dari suasananya. Bisa seperti itu. Di bolak-balik pun ya sama. Contoh yang kita tanyakan dulu, menanyakan keyakinannya. Bagaimana sih keyakinan sekolah kita? Bagaimana nilai-nilai keyakinan sekolah kita, nilai-nilai kesepakatan dari sekolah kita yang sudah kita sepakati? Kenapa kamu melakukan itu dibalik dan sebagainya? Sebenarnya ya bisa. Yang terpenting di sini tujuannya adalah tidak mendiskreditkan murid juga. Kalau menurut saya, tidak mendiskreditkan murid, tidak membuat murid merasa down istilahnya begitu. Walaupun dia salah, tapi tetap kita memanusiakannya sebagai manusia yang merdeka. Hanya intinya kalau menurut saya seperti itu. Terima kasih. Mohon yang lain mau memberikan. Ya, terima kasih Pak Zahudin. Barangkali yang lain ada yang mau berpendapat tentang urutannya bagaimana? Apakah harus seperti itu atau bisa dibolak-balik dalam prakteknya? Monggo yang biasa menerapkan restitusi. Ini restitusi bukan hanya tugas guru BP ya, tapi tugas kita semua sebagai guru. Jadi nanti kalau ada yang tidak pelanggaran itu janjinya bukan hanya BP yang menangani, tapi guru juga ikut menangani karena ada kerjasama antara guru dengan guru BP. Dari BP barangkali monggo Pak Joko. Itu apakah urutannya harus seperti itu? Terima kasih Pak Budi. Kalau melihat dari urut-urutan sisi segitiga restitusi dari yang memvalidasi kebutuhan, terus menstabilkan identitas, baru kemudian menyarankan atau meyakinkan
langkah pertama menstabilkan. Apakah harus seperti itu? Menurut saya, kalau anak lagi bermasalah dalam kondisi emosi, mau kita bilangin, mau kita nasihati apapun, karena kondisi anak masih emosinya masih belum stabil, belum bisa masuk, Bu. Memang langkah pertama yang paling baik itu ya kita stabilkan dulu emosinya anak. Setelah itu baru kita masuk untuk memvalidasi permasalahan-permasalahan atau memberikan semacam arahan biar bisa diterima sama si anak. Jadi menurut saya itu ya sudah bagus. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Joko. Ya, terima kasih sekali Pak Joko. Jawaban Pak Joko terus terang ini menjawab pertanyaan saya. Boleh nggak sih urutannya terbalik? Oh ternyata Pak Joko menjawab karena Pak Joko itu bidangnya psikologi. Jadi tahu. Oh jadi anak itu memang harus distabilkan identitasnya. Ya terima kasih Pak Joko. Saya sudah mantap sekarang. Kalau kemarin masih setengah-setengah. Oh ternyata anak memang harus distabilkan dulu identitasnya. Emosinya diturunkan dulu, baru kemudian validasi kebutuhan dan dilanjutkan dengan meyakinkan, menanyakan keyakinan. Okay. Next. Itu kemarin saya praktek restitusi Bapak Ibu, monggo barangkali ada masukan. Ini pakai skenario terus terang karena sebetulnya ya anak ini tidak melakukan kesalahan, hanya saya praktek saja. Saya sering berbagi cara merestitusi murid. Video Mbak, diklik gambarnya nanti muncul. Suaranya dikerasin lagi. Belum, nggak muncul ya suaranya Pak? Suaranya nggak masuk sana ya? Harusnya ada kabel itu. Oh gitu ya. Kalau dilepas nggak bisa ya. Ya nggak bisa, itu harus ada kabel ini. Ya tadi nggak Nanti kalau udah ya nggak dibuka semua. Ya udah. Lanjut. Ya sudah, maaf karena ini audionya bermasalah, jadi kita tidak bisa mendengarkan dialog antara saya dengan Wisnu. Itu praktek restitusi yang saya lakukan kemarin. Ada dua, saya dengan Wisnu, kasusnya itu Wisnu itu merusak sepeda temannya karena tidak dikasih contekan pada waktu ulangan matematika. Saya berikan langkah-langkah restitusi. Kenapa ya? Kenapa kamu melakukan itu? Itu Wisnu menjawab, itu Bu, saya sebel. Si Fakih itu nggak mau kasih contekan ke saya. Di situ saya menggali. Kenapa dia melakukan itu? Dia nggak mau kasih contekan ke saya Bu waktu ulangan matematika. Terus keyakinan apa? Kira-kira keyakinan apa yang sudah kamu langgar? Menghargai Bu, jawabannya seperti itu. Karena dia sudah merusak sepedanya Fakih. Kemudian apa yang akan kamu lakukan? Saya akan meminta maaf Bu. Saya akan meminta maaf kepada Fakih. Kemudian apakah cukup hanya dengan meminta maaf saja? Itu Wisnu menjawab, saya akan memperbaiki sepeda Fakih yang sudah saya rusak. Ini restitusi, jadi ada pengganti untuk korban. Kemudian bagaimana cara kamu memperbaiki sepedanya Fakih yang sudah kamu rusak? Wisnu itu akan meminta bantuan orang tuanya. Nanti saya minta bantuan orang tuanya Bu, karena murid kan mungkin tidak bisa kalau suruh membetulkan sepeda, jadi perlu kerjasama dengan orang tua. Di sini kita sudah memberitahu ke orang tua si pelaku. Ya, ada kerjasama dengan orang tua. Lanjut. Udah next aja udah.
Yang berikutnya, tadi untuk mengantisipasi adanya pelanggaran maka perlu dilakukan kesepakatan kelas dalam kita mengajar. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Di situ saya menampilkan ada 2 kotak Bapak Ibu, kotak biru dan kotak kuning. Kotak biru itu isinya hadir tepat waktu, mengerjakan tugas sesuai jadwal, izin ke guru jika meninggalkan kelas, mendengarkan jika ada teman yang sedang berpendapat, menjaga keamanan dan ketertiban. Sedangkan kotak kuning, disiplin, menghargai keteraturan. Nah, di antara 2 kotak itu barangkali saya minta pendapatnya, mana yang merupakan kesepakatan kelas dan mana yang merupakan keyakinan kelas. Monggo siapa yang mau berpendapat. Ya, mana yang merupakan kesepakatan dan mana yang merupakan keyakinan. Monggo, tidak harus benar. Monggo Bu Taryumi. Dedek. Saya akan menanggapi. Menurut saya yang kotak biru itu yang merupakan kesepakatan kelas, yang kuning itu yang merupakan keyakinan. Terima kasih Bu Taryumi. Tepuk tangan teman-teman untuk Bu Taryumi. Barangkali ada yang punya pendapat berbeda atau mengungkapkan alasannya sama pendapatnya dengan Bu Taryumi tapi ada alasan. Monggo yang lain. Karena kita sebagai guru mestinya langkah ini yang pertama kali kita lakukan ketika melakukan pembelajaran di awal. Kita harus membuat kesepakatan dan keyakinan itu biar tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh murid. Monggo yang punya pendapat lain. Bu Malahatun, Bu Malahatun. Menurut saya yang di kotak biru itu termasuk kesepakatan kelas dan yang kuning keyakinan kelas. Kenapa, Bu? Alasannya kalau yang di kotak biru itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama-sama, semua murid yang ada di kelas itu biasanya didampingi oleh wali kelasnya. Sedangkan kalau keyakinan kelas itu berdasarkan individu. Seseorang atau seorang siswa yang bisa melaksanakan disiplin yang baik, bisa menghargai teman, bisa menghargai aturan yang ada, itu akan merasa betah dalam kelas, akan merasa nyaman, akan merasa dihargai, kemudian bisa menghargai, kohnya indah di dalam kelas. Menjalaninya semua juga terasa tidak ada beban. Itu menurut saya. Mantap. Mantap, terima kasih Bu Malahatun. Benar sekali seperti yang dikatakan oleh Bu Malahatun bahwa kesepakatan kelas itu dibuat antara guru dengan murid. Jadi kita melibatkan peserta didik, tidak dibuat oleh guru sendiri dan murid harus mentaati, tidak seperti itu ya. Jadi kesepakatan kelas itu dibuat oleh guru dan murid. Jadi nanti murid yang menyampaikan pendapat, keyakinan apa sih yang akan dijalankan di kelas, kesepakatan apa yang akan dijalankan di kelas. Belum, Mbak. Untuk kesepakatan kelas itu lebih spesifik, sedangkan untuk keyakinan kelas itu lebih universal. Kesepakatan kelas yang pertama misalkan hadir tepat waktu. Oh, berarti ada nilai disiplin di sini. Oh, berarti keyakinan yang ada di kelas itu adalah disiplin. Hadir tepat waktu itu juga ada sikap menghargai juga di sini. Artinya dia menghargai waktu. Dengan hadir tepat waktu itu juga ada sebuah keteraturan. Hadir tepat waktu, dia teratur, mengerjakan tugas sesuai jadwal. Oh, kalau begitu keyakinan kelasnya di sini apa? Kalau mengerjakan tugas sesuai jadwal, kira-kira apa nih? Disiplin bisa, benar Mbak Dewi. Mengerjakan tugas sesuai jadwal. Apakah menghargai juga? Menghargai diri sendiri dan menghargai
Ya, yang memberi tugas. Yang ketiga, izin ke guru jika meninggalkan kelas. Keyakinan kelas di sini apa? Menghargai. Terus disiplin. Ya. Terus apakah keteraturan? Iya. Ya. Yang keempat, mendengarkan jika ada teman yang sedang berpendapat. Menghargai. Terus keteraturan. Ya, keteraturan. Yang kelima, menjaga keamanan dan ketertiban. Keteraturan. Disiplin juga. Terus menghargai juga. Ya, terima kasih luar biasa sekali teman-teman semua. Next, yang terakhir, keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Jadi keyakinan kelas itu bersifat universal. Keyakinan kelas itu memuat kesepakatan kelas. Ya. Sudah habis. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Dari saya sekian. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas partisipasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri sekali lagi aplaus yang meriah untuk terima kasih Ibu Bapak semua, terima kasih Bu Oli yang telah memberikan telah mengimplementasikan budaya positif di sekolah. Luar biasa, kita semua menjadi mengerti, paham antara hukuman, konsekuensi, kemudian restitusi. Sebenarnya masih ada lagi penghargaan di dalamnya, karena penghargaan juga bisa bersifat menghukum. Kemudian luar biasa yang disampaikan Bu Oni, kita semua menjadi sadar terkait dengan 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Apakah kita berada di posisi penghukum, dan mudah-mudahan sampai seperti yang disampaikan Bu Oni tadi, guru idealnya harus bisa memposisikan diri sebagai manajer, Ibu Bapak. Nah, jadi ini yang saya tarik kesimpulannya dari yang disampaikan Bu Oni. Mari kita berubah, karena berubah itu tidak mudah, Ibu Bapak. Sama, kita harus bisa keluar dari zona nyaman untuk untuk betul-betul bisa melaksanakan transformasi pendidikan sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dan arahan dari Ki Hajar Dewantoro yang diaplikasikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Sekali lagi kami apresiasi yang luar biasa kepada Ibu Oni. Jangan lupa teruslah berbagi, teruslah berkarya kepada semua teman-teman, karena bagaimanapun juga ilmu yang didapatkan Bu Oni sangat bermanfaat untuk kita semua dalam mengembangkan pendidikan di lingkungan kita semua. Sekali lagi terima kasih yang setulus-tulusnya. Demikian Ibu Bapak seluruh rangkaian kegiatan diseminasi budaya positif, karena di lain-lain tadi sudah langsung secara otomatis dipertanyakan dan sudah langsung ditanggapi, sehingga acara terakhir Bapak Ibu mari kita tutup dengan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dari kami yang membawakan acara dari awal sampai akhir, mohon maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam membawakan atau memandu acara ini ada tutur kata kami yang kurang berkenan. Akhirul qouli billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi tepuk tangan untuk kita semua.